kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Neng Mutmainah, dan rekan saya, Cucu Fitriani. Kami di sini video ini merupakan tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Ira Anggraini MPD. Di sini kami akan membahas tentang konsep dasar perkembangan, yaitu bab 2, yang di dalamnya ada beberapa poin. Yang pertama yaitu teori-teori psikologi perkembangan, yang kedua metode penelitian psikologi perkembangan. Baiklah rekan-rekan semuanya, untuk pembahasan dari konsep dasar perkembangan, yaitu konsep dasar perkembangan atau hakikat dan makna perkembangan pada suatu makhluk hidup atau organisme ialah sesuatu yang alami atau natural. Artinya setiap makhluk hidup pasti dan tidak dapat menghindar dari berlangsungnya proses perkembangan pada dirinya. Kata perkembangan sering dikaitkan dengan pertumbuhan dan dengan kematangan. Ketiganya memang mempunyai hubungan yang sangat erat. Pertumbuhan dan perkembangan hakikatnya adalah perubahan, yaitu perubahan ke arah yang lebih tinggi yang dimulai sejak pembuahan yang berlanjut sepanjang rentang hidup. Perkembangan adalah peningkatan kemampuan dalam hal struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan juga bisa disebut pola gerakan atau perubahan yang berlangsung sepanjang semasa hidup dan dipengaruhi oleh proses-proses biologis, kognitif, dan sosial emosional yang saling mempengaruhi. Perkembangan juga merupakan hal yang teratur dan mengikuti rangkaian-rangkaian tertentu yang terarah dan berlangsung terus-menerus dalam pola yang konsisten. Teori psikologi perkembangan. Ada beberapa teori di dalam psikologi perkembangan. 1. Teori psikodinamik. Teori ini menjelaskan mengenai hakikat serta perkembangan kepribadian seseorang. Unsur-unsur penting yang dijelaskan dalam teori ini adalah emosional, motivasi, serta faktor-faktor lainnya. Di dalam teori ini juga dijelaskan perkembangan kepribadian akan disebabkan oleh konflik-konflik yang umumnya terjadi pada masa kanak-kanak. Para pencetus teori ini juga percaya jika perkembangan merupakan proses yang dinamis dan aktif yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor individual yang ada sejak lahir serta pengalaman emosional dan sosial. Teori psikodinamik yang cukup terkenal yaitu dicetuskan oleh Sigmund Freud dan Erik Erikson. Untuk teori yang dikembangkan oleh Freud, beliau menyatakan bahwa kepribadian seseorang dapat terpengaruh dari masalah pada alam bawah sadar. Secara tak langsung, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kanak-kanak akan terdiri dari 3 struktur, yaitu ide, ego, serta superego. Ide merupakan kepribadian individu yang sebenarnya. Ego merupakan kepribadian yang terbentuk akibat tuntunan realita. Sedangkan superego merupakan berbeda dengan teori psikoanalisis. Pada teori ini lebih menekankan pada pikiran-pikiran sadar seseorang. Di dalam teori kognitif didasarkan pada asumsi jika kemampuan kognitif merupakan hal fundamental serta dapat membimbing perilaku anak. Yang ketiga, teori kontekstual. Istilah konteks yang dimaksud di sini adalah untuk menunjukkan suatu kondisi yang mengelilingi sebuah proses mental yang mana dapat mempengaruhi signifikan atau maknanya. Teori kontekstual lebih memandang perkembangan sebagai sebuah proses yang terbentuk dari berbagai proses timbal balik antara anak dengan konteks perkembangan sistem fisik, budaya, histori, sosial yang mana terjadi di dalam proses tersebut. Keempat, teori perilaku dan belajar sosial. Di dalam teori behavior atau perilaku lebih menekankan jika kognisi tidak penting ketika memahami perilaku. Menurut B.F. Skinner yang merupakan pakar behavioris ternama, perkembangan merupakan perilaku yang dapat diamati serta ditentukan oleh hadiah atau hukuman yang didapat dari lingkungan. Rekan-rekan semuanya, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada metode penelitian psikologi perkembangan. Ada beberapa metode penelitian psikologi perkembangan, di antaranya 1, metode pengamatan atau observasi, yang kedua metode eksperimen dan tes, yang ketiga metode klinis, yang keempat metode pengumpulan data,
Yang kelima, metode studi kasus. Yang keenam, metode kuesioner. Istilah pertumbuhan dan perkembangan meskipun ada saling melengkapi sebenarnya mempunyai arti yang berlainan. Pertumbuhan mengandung arti adanya perubahan dalam ukuran atau fungsi-fungsi mental. Sedangkan perkembangan mengandung makna permunculan hal yang baru. Selain itu, dalam disiplin ilmu, psikologi perkembangan tentunya memiliki suatu teori-teori yang membangunnya sehingga menjadi disiplin ilmu yang baik. Terus.